Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sukino, mahasiswa dari IAI Al-Aziz angkatan 5 prodi PGMI, ingin membacakan kitab Ta'lim Muta'alim pasal tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Summa labudda li talabil ilmi minat tawakulli fi talabil ilmi wala yahkamu li amri rizki wala yusbila qalbahu bidalika. Rawa Abu Hanifah rahmatullahi alaihi an Abdillahi bin Hasani Zubaidi sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min tafaqaha fi dinillahi kafahu Allahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Fa inna man sabala qalbuhu birizqi minnal quti wal hiswati qallama yattafarabu li tahsili makarimil akhlaq wa ma'alil umuri bila da'imal karimal latarakali li bugyatiha wa qa'udah fa innaka anta ta'imul kasih. Qala rajulun liman surin halaji ausini faqala hiya nafsuka in lam tusgilha sabalatka Payang bagi likulli ahadin al yuskila nafsuhu bi a'mali khairi hatta latas bagila nafsuhu bi hawaha wala yahtama al-qilu li amri dunya li anna lahamma wal hajjana la yarudu musibatan wala yanfahu bal yaduru qalba wal adla wal badana wal yuhilu bi a'malil khairi wa yahtama li amril akhirati li annahu yanfa'u. Wa amma qauluhu alaihi salatu wassalama inna minad dunubi dunuban la yukarifuha illa hamul ma'isyah wal muradu minhu qadru hamin la yuhilu bi a'malil khairi wa la yughillal qalba suglan yuhilu bi iqdari qalbi fi sholat. Fa inna dalikal qadra minal hammi wal qasdi min a'malil akhirah. Artinya, para pelajar harus tawakal kepada Allah saat mencari ilmu dan tidak perlu cemas soal rezeki. Dan jangan terlalu sibuk memikirkan soal rezeki. Abu Hanifah meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Hasan Al-Jubaidi, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa memperdalam ilmu agama, maka ia dicukupi oleh Allah, dan dia pasti diberi rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Dan barang siapa sibuk memikirkan soal rezeki, yakni makanan dan pakaian, maka jarang sekali ia memikirkan akhlak yang mulia dan hal-hal yang tinggi nilainya. Ada yang berkata, tinggalkan kemuliaan, jangan sekali-kali kamu mengejarnya. Duduk sajalah. Semua itu tiada guna karena kamu adalah orang yang memikirkan soal makanan dan pakaian. Ada seorang laki-laki berkata kepada Mansur al-Halaj, Tuan, sudilah berwasiat kepada saya. Beliau menjawab, sibukkan nafsumu. Sebab jika ia tidak kamu sibukkan, justru dia yang menyibukkanmu. Jadi, setiap orang harus menyibukkan dirinya dengan amal-amal yang baik dan tidak sibuk menuruti hawa nafsu.
Orang berakal tak layak cemas dengan urusan dunia, sebab susah itu tidak dapat mengusir musibah dan tiada gunanya. Bahkan malah membahayakan hati, akal dan badan. Dapat menghapus amal baik. Seharusnya orang muslim itu prihatin memikirkan urusan akhirat, untuk itulah yang lebih bermanfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada dosa yang tidak dapat terhapus kecuali dengan prihatin soal mencari nafkah. Maksud sabda itu ialah prihatin yang tidak melalaikan amal-amal baik dan tidak melalaikan hati dari mengingat Allah pada waktu sholat. Boleh memikirkan soal rezeki asal tidak sampai lupa kepada Allah ketika sholat. Maka yang demikian itu tergolong amal akhirat. Demikian untuk taklim muta'alim ini. Untuk selanjutnya barangkali ada sahabat kita Akhi Sularnya yang mau bertanya. Ayo kita bahas sama-sama. Pemakuan dari teman saya Dino, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan dari hasil presentasi tentang taklim muta'alim. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud tidak perlu cemas soal rezeki? Oh gitu ya, iya. Oke. Jadi dalam mencari ilmu kita itu tidak perlu cemas dengan rezeki yang diberikan Allah, karena menurut hadis yang diwariskan oleh Abu Hanifah, sahabat Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa memperdalam ilmu agama, maka ia akan dicukupi oleh Allah dan pasti diberi rezeki oleh Allah dengan jalan yang tidak bisa bersama. Itu akhir. Jadi kita nggak harus panik atau cemas dengan urusan rezeki, karena Allah pasti akan beri kita rezeki dengan jalan yang tidak bisa bersama. Itu jawabannya. Ya, baik ya, saya kira itu bagus sekali jawabannya. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan orang yang hidupnya hanya menumpuk harta dan tidak menjalankan daripada perintah Allah? Tentang itu, di orang yang hanya sibuk memikirkan harta atau soal rezeki, yakni makanan dan pakaian, itu di sini dibahas, yaitu maka orang itu maka akan jarang sekali yang memikirkan akhlak yang mulia dan hal-hal yang tinggi nilainya. Sudah cukup? Cukup. Itu jadi dalam hal ini kita itu nggak boleh hanya menumpuk harta dalam hidup itu, karena bukan tujuan dalam hidup kita. Kehidupan ya, harus menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah itu yang tertentu dalam kalau di Al-Quran itu wa ma'alakul jinna wa insya ya'budun, bahwa kita diciptakan memang untuk beribadah. Itu akhir diantaranya tidak boleh hanya menumpuk harta. Oke, ya. Saya kira sudah cukup bagus ya yang tadi jawaban dari Pak Sugino. Ini ada lagi nih. Ya boleh. Apa yang dimaksud dengan yang namanya akhlak mulia? Akhlak mulia tadi yang di dalam pasal tadi ya. Akhlak mulia itu adalah sikap rela berkorban, jujur, sopan, santun, dan tawakal, adil, dan sabar. Itu adalah akhlak mulia. Kemudian dari akhlak mulia. Penjabarannya seperti itu. Begitu jelas ya, dari akhlak mulia itu jadi ada jujur, ada sopan, ada santun, tawakal. Saya lanjutkan pertanyaan yang nomor 4 ini, terutama setelah saya tadi mendengar daripada teks bacaan atau presentasi daripada Pak Dino. Ya. Apa yang dimaksud dengan tinggi nilainya dalam kehidupan ini? Yang tinggi nilainya itu yaitu petunjuk agama. Itu sangat tinggi nilainya, karena itu yang akan kita dan makan kita dunia. Dengan tinggi tadi ya. Oke. Terus selanjutnya, bagaimana pendapat Dino dengan orang-orang yang glamor? Tahu glamor kan? Yang kehidupan dunia jauh daripada kehidupan akhirat. Ini maksudnya gimana? Nah itu orang yang begitu menurut saya itu ya ada nasihat atau pengingat kita, yaitu di dalam kitab taklim tadi, tinggalkan kemuliaan, jangan sekali-kali kamu mengejarnya. Itu sajalah, semua itu tiada guna, karena kamu adalah orang-orang yang memikirkan soal makanan dan pakaian. Ternyata yang seperti itu juga nggak perlu.
Nah, terus untuk mengatasi orang-orang yang terbawa nafsu keduniawian atau kekuasaan yang hanya sesaat, bagaimana cara mengatasinya? Untuk mengatasi nafsu kepuasan di dunia yang sesaat itu tadi juga ada di situ nasihat dari Mansur Al-Hads ya, yang bunyi itu, Tuhan sudilah berwasiat kepada saya. Maka dia menjawab begini, sibukkan nafsumu, sebab jika tidak kamu yang akan disibukkan, justru dia akan menyibukkan kamu. Jadi setiap orang harus menyibukkan diri dengan amal-amal yang baik dan tidak sibuk menuruti hawa nafsu. Oke, selanjutnya yang perlu saya tanyakan, apa saja sih yang termasuk daripada amal-amal yang baik itu? Jadi ada amal-amal yang baik itu contohnya istiqomah, istiqarah, dan istighfar. Istighfar ya? Ya, Tidak termasuk istijan ya? istighfar itu lain lagi di kepentingan kita. Ya baik ya. Oke, terus terakhir nih ya, apa sih yang dimaksud istiqomah dan ada nggak hadis sebagai penguat? Istiqomah itu adalah suatu pendirian yang kokoh dalam akidah dan konsisten dalam ibadah. Ibadah itu tunduk patuh dan taat. Nah di sini kalau hadisnya itu ada yang mengatakan katakanlah aku telah beriman kepada Allah, kemudian istiqomah itu dari hadis riwayat Muslim. Oke, cukup saya kira ini ya yang perlu saya tanyakan tentang masalah materi yang tadi disampaikan. Silakan kembali untuk. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, dan demikianlah untuk pembahasan dari taklim aslul ibadah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.